Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa ashhadu an la ilaha illallah. Wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita semua kesempatan untuk bisa kembali sama-sama menuntut ilmu, melanjutkan kajian akhir pekan rutin. Insya Allah pada sesi pertama petang tafakuh kita akan melanjutkan pembahasan tentang bagaimana lafal akad doman dan kafalah, melanjutkan episode yang keempat insya Allah. Dan di sesi kedua nanti kita akan melanjutkan tentang tadabur pembahasan tafsir surah Ibrahim ayat ke-26 tentang kalimat yang buruk dan pohon yang buruk. Langsung saja karena Ustadz Nur Fajri Ramadan sudah hadir, saya langsung serahkan kepada Ustadz Fajri. Falyatafaddal mashkuran. Ya, Tafadhol. Ustadz. terima kasih banyak Kang Nafis. Tes tes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Wassalatu wassalamu ala Rasulullah. Amma ba'd. Mudah-mudahan tidak eh, lupa kita pembahasan yang sudah lampau. Meskipun kita berapa dua pekan kita ada kelas. Ya, saya mohon maaf. Kan lalu ada daurah. Maksudnya kenapa ya? Sepertinya masih di perjalanan. And in any case, saya minta maaf atas ketidakadaan Mas. Dan kita melanjutkan pembahasan terakhir kali ini tentang Doman. Terakhir sampai mana ini? Ada Kang Zidan ya? Tadi Sing. sepertinya hadir Ustadz. Mungkin Oke. disconnect. Insya Allah hadir. Tapi ini udah. Yang ini aja belum. Mudah-mudahan bener ya. Kali ini udah. Yang ini belum. Waman ada daina ghairihi kata Imam Nawawi rahimahullah. Barang siapa ngebayarin utang orang lain. Bila domanin wala iznin. Tanpa ada akad doman dan tanpa diizinkan. Fala ruju'a. Maka dia nggak bisa meminta ganti. Kita udah bahas bahwasanya kalau seorang itu menjamin utang orang lain dengan akad doman yang resmi ya, maka nanti di akhir dia bisa minta ganti gitu. Dan itu tetap amal soleh meskipun begitu, karena lumayan bisa memberikan nafas panjang bagi seseorang dalam tempo pembayaran utang. Nah, tapi ada kasus orang bayarin utang orang lain, ini seseorang sebut saja A membayarkan utangnya B. Ini B ini berutang ke C, ngutang, ngutang. Nah, A membayarkan, ngebayarin. Tapi tanpa akad doman, gak ada akad penjaminan. Juga tanpa diizinkan. Ah, Japri C. Assalamualaikum C. Salam. Kenapa tuh si B jarang datang acara-acara apa hand futsal lagi misal contoh. Oh kayaknya tuh gara-gara malu kali. Mungkin gak enak sama saya gara-gara dia ada utang. Belum bayar-bayar sampai sekarang. Ya saya udah bilang apa-apa kata C gitu. Saya udah bilang apa-apa. Cuma dia gak enak ternyata dia. Kata, aduh sian amat. Gimana udah saya bayarin aja dah. Berapa sih utangnya? 2 juta. Ya udah nih 2 juta transfer minta nomor rekeningnya. Bismillah. Nah, berarti di sini A ngapain A? Nggak bayarin utangnya siapa? Pada matiin kan nih? A ngapain ya A? Ngebayarin Bayarin B utangnya, Ustadz. utangnya B. Ada akad penjaminan nggak sebelumnya? Akad doman ada nggak? Nggak ada, ya kan? Nah kalau akad doman ada, akad penjaminan ada dari awal B tahu bahwa kalau dia nggak bisa bayar utang ada yang jamin. Udah resmi itu udah diketahui.
Jelas ya? Ini yang nggak tahu dia. Nggak ada akad doman sebelum. Bayarin juga. Ah, bilang-bilang dulu nggak ke B? B, saya mau bayar utang kamu. Bilang-bilang gitu dulu nggak? Enggak. Langsung aja bilang ke C. C, berapa utang ke B? 2 juta. Ya udah saya transfer dah, minta nomor rekening ya. Malah mungkin A bilang ke C. Nanti kalau B nanya, bilang udah lunas yang utangnya udah lunas, yang ngelunasin hamba Allah. Mungkin A bilang gitu. Ya nggak? Bisa nggak kayak gitu? Iya. Nah, kalau gitu ceritanya, bisa nggak A satu ketika datang ke B, kemudian apa? Minta ganti bayar. Bilang, B, dulu saya pernah bayar utang kamu 2 juta. Ya, bayarin sini. Nah, ternyata kata Imam Nawawi, waman adda daina ghairihi bila dhamanin wala iznin fala ruju'a. Siapa yang ngebayar utang orang lain tanpa akad doman sebelumnya, tanpa minta izin untuk bayarin sebelumnya, fala ruju'a, dia nggak bisa minta balik. Fala ruju'a, nggak bisa minta balik tadi 2 juta bayar. Lain cerita kalau dia sudah apa? Dengan akad doman dan diizinkan dalam akad doman dan dalam ngebayarinnya, sudah kita bahas, boleh dia minta ganti. Wa in adzina bi syarti ruju'i roja'a. Kalau siapa namanya si B bilang dan A menyepakati, dia nggak ada akad doman sebelumnya, nggak ada akad doman. Kita bikin kasus baru aja, X, Y, Z ya. Y berhutang ke Z. Nah, kemudian X nanyain, Z, kenapa? Itu Y, kenapa jarang datang ngaji lagi sekarang? Biasanya kita pergi kajian bertiga. Kata Z, oh dia malu gara-gara mukanya malu tuh, gak enak. Gara-gara ada utang sama saya belum bayar juga. Emang kamu gak kasih tenggat waktu gitu kata X. Udah, cuma dia mungkin gak enakan, jadinya dia gak datang pengajian lagi tuh. Aduh, mana ya? Ya, terus tiap Sabtu sore ngaji misalnya ke mana gitu ya. Nah, si X bilang ini, Z, saya yang bayar aja dah. Ya terserah. Terus X japri Y. Nah, langsung bayar ini. Y, kamu beneran punya utang ke Z 2 juta? Iya bener. Aduh, maaf ya. Nggak enak sama dia jadi nggak datang pengajian lagi nih. Aduh, jangan gitu dong. Udah saya bayarin aja. Tapi nanti ganti ya. Iya deh nggak apa-apa. Alhamdulillah, alhamdulillah. Iya. Ah, ya enak saya sama Z. Kalau sama ini enak. Ya enak-enak aja. Kita kan kawan lama. Gitu ceritanya gitu. Iya, akhirnya X bayarin utangnya Y dengan syarat nanti Y itu ngapain? Bayar ganti. Boleh nggak? Boleh. Wa in adzina bi syarti ruju'i roja. Kalau dia mengizinkan dengan syarat nanti oke, bayarin balik maka boleh. Wakadha begitu juga boleh minta balik. In adzina mutlaqan fil asl begitu juga. Kalau seandainya ngizinnya tanpa keterangan. X bilang kayak, ye, ya utangnya kamu 2 juta ke Z, betul. Ya udah saya bayarin ya. Ya, makasih banyak. Nah, kalau nggak ada keterangan kayak gitu, berhak. Nggak ada keterangan kan? Apa ditarik bayar lah? Apa diminta lagi uangnya sama X? Apa gimana? Selama mutlak tidak ada keterangan, maka berarti apa? Berarti berhak siapa si X suatu ketika dia minta Y untuk mengganti. Gitu ya. Hmm. Jadi paham ini? Alasannya apa alasannya? Dalilnya apa? Oke, kalau yang lain-lain tadi jelas lah. Apa dalilnya Syafi'iyah mengatakan wa kadza in adzina mutlaqan fil asah. Itu juga kalau ia mengizinkan tapi tanpa keterangan apakah dibayarin lagi, apakah diminta balik, apa enggak. Enggak ada keterangan begitu. Jawabannya dalil Syafi'iyah adalah urf lil urfi. Nah, karena sudah menjadi urf orang kalau ya udah saya bayarin dulu. Nah, itu berarti nanti ganti gitu. Kan cuma dibayarin, dibantuin dong saat ini. Bukan ya kayak lagi bersedekah gitu, sukarela, nggak ada gantinya.
Ya itu bagus juga. Cuma secara urf itu nggak begitu. Nah sekarang saya tanya, kira-kira urf tersebut difahami juga nggak begitu oleh orang Indonesia? Ini para ulama, ya kita tahu mungkin ketika secara urf, secara umum, secara umum, mungkin saja zaman berubah, ya bisa nggak dipungkiri perubahan ahkam dalam kasus yang semisal ini. Gimana? Kalau sih bayarin, harusnya gitu deh. Hmm. Gimana gimana? Nah, diem nih. Nah, nggak seru kalau kelas fikih diem-dieman. Mau ceramah, Kalau khutbah Jumat dibayarin tuh. mah biasanya di kita kayak dilunasin kali Sat. Jadi bukan, Nggak ada minta ganti. iya, Oke, ya itu bisa maks dipertimbangkan ya. ya Bisa maknanya dipertimbangkan. mungkin kalau di kita Indonesia gitu lebih. Oke, nggak masalah, nggak masalah. Kalau memang betul-betul Indonesia adalah begitu, maka terjadi kita ketika memfatwakan di mukabilil asoh. Karena ini asoh juga beda tipis kekuatannya dan dalam adab Syafi'i boleh secara dalam Kecuali aturan kalau normal. ditalangi Sat, baru Nah, di nah, nah mungkin diminta. gitu, iya. Jadi di sini kan ada daina ghairihi. Terfahaminya ditalangin, dibayarin dulu, dibayarin apa gimana? Itu mungkin perlu dilihat ya, dirinci kata-kata talang, bayar, itu mungkin bisa beda pemahaman bagus ya. Iya, Ini beda. kalau dalam bahasa Arab ada anak uaddi. Nah, itu terpahami begini. Anyway, ya, ada beberapa hukum fikih yang dia bisa. Ya, tapi madzhab Syafi'i, madzhab Syafi'i ya pandangannya adalah seperti ini. Ini pendapat resmi dan dalam aturan madzhab Syafi'i dalam berfatwa dalam kondisi normal pun boleh berfatwa dengan muqabilul asoh selama diperjelas. Boleh dia berfatwa kan al asoh aja. Begitu juga kalau tanpa keterangan. Nah, muqabilul asoh berarti demikian dijelaskan dalam kitab-kitab madzhab Syafi'i. Berarti kalau diizinkan secara mutlak tetap nggak bisa minta balik karena ya ya udah dibayarin nggak ada keterangan minta balik kecuali kalau ada syarat nanti bayar saya tarik loh saya minta bayar balik loh karena nggak ada maka difahami nggak ada. Nah, itu tapi pendapat yang berlawanan dengan al asaf istilahnya muqabilul asaf. Nah itu boleh berfatwa demikian ya Allah. Wal asahu anna musalahatahu ala ghairi jinsid daini la tamna'u ruju'a. Dan yang lebih asah juga lebih benar juga bahwasanya musalah sulh ya ingat ya sulh berkompromi deal-dealan win-win solution ala ghairi jinsid daini la tamna'u ruju'a tidak sesuai dengan jenis utangnya tidak mencegah rujuk. Rujuk udah tahu ya maksud rujuk adalah udah ngebayarin nanti di lain waktu dia minta kamu balikin duit tersebut. Iya, Ya itu dibalikin. rujuk maksudnya. Oke, jangan lupa ya istilahnya rujuk itu maksudnya. Nah sekarang saya terangin ini kalimat barusan. Kata penulis wal asahu dan yang lebih benar bahwasanya kalau antara kreditur dan debitur terjadi sulah kompromi ya win-win solution untuk mengubah utangnya kemudian dibayarin maka tetap bisa rujuk ya misalnya sebut saja Eko berhutang dengan utang ke F siapa Fikri utang berapa ngutangnya 2 juta rupiah kemudian si ada orang lain D ya Doni Eko dan Fikri ngutangnya 2 juta rupiah nih Eko ke Fikri ngutang 2 juta rupiah macet Doni bayar bilang ke Fikri ya ini gak ada duit Eko apa segala. Nah, saya yang bayarin, tapi bentar, 2 juta. Saya nggak ada 2 juta. Gimana? Tapi saya ada nih, mau bantuin orang. Saya ada laptop. Mahal laptopnya, lumayan lah. Apa ya, Dell. Jangan Dell bantuin bantuin Israel ya, Dell ya. Huawei, ROG Sat. Huawei, 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 Huawei. Huawei, ya benar. Huawei. ROG. Apalagi yang nggak bantuin Israel apa? Asus ya. Ya, HP gitu. HP Hmm. bantuin nggak? Bantuin ya HP ya. Lewat skip skip VK, Aktio Sat. skip VK, skip. laptopnya Rusia Ustaz. VK. VK. Oke, nah kira-kira harga segitulah. Ya, lebih malah, lebih dikit. Ya udah, saya bayar pakai itu. Nah, berarti terjadi apa namanya nih? Sulh.
Betul ya? Kan sul salah satu bentuk sul adalah ngebayar utang tidak dengan utang pertama. Utang pertama duit 2 juta, duit tunai. Sekarang bayar pakai laptop tadi VK. Laptop Huawei. Gitu. Jelas nih. Berarti terjadi sulah musolahah. Nah, nanti kalau setelah itu buat dan kalau Doni ngebayarin utangnya si Eko nih dengan minta izin ke Eko dengan syarat saya minta balik ya, minta rujuk nanti, maka meskipun Doni bayar pakai laptop, tetap bisa minta balikin Eko pakai duit 2 juta. Meskipun Doni ngebayarin utangnya Fikri, maaf, ngebayarin utangnya Eko ke Fikri pakai laptop Huawei, tetap aja selama Doni dan Eko-nya ada kesepakatan ya, izin dengan syarat apa tadi? Rujuk, maka Doni bisa minta bayaran ke Eko 2 juta di lain waktu. Eko, saya mau bayar utang kamu. Oke, tapi nanti kamu bayar ke saya ya. Ya udah nggak apa-apa. Ya, tenggat waktunya lebih longgar. Saya 10 tahun, 2 juta bayar dalam 10 tahun misalnya. Ini Tapi harga ternyata laptop sorry. Huawei-nya 2 juta juga kan, sama. Iya, iya, kira-kira gitu. Doni Huawei. dan Fikri udah sepakat. Bayarnya nggak pakai 2 juta, tapi bayar pakai laptop Huawei yang kira-kira harganya lebih dikit daripada 2 juta. Misalnya, atau Oke, oke, harganya 2 oke. juta lah. Kira-kira ya. Ya, ya. Oh, asal sepakat ya Ustaz Ah, Fikrinya dengan sorry, Doni. asal Fikri, iya benar, Fikri sepakat dengan namanya sulah, sudah kita pernah lewatin. Ya, bisa. Baik, Ustaz. Atau bisa lah tamno rujuk itu tidak mencegah apa? Rujuk, bisa rujuk begitu. Rujuk apakah duit bisa? Mm-mm. Lanjut. Summa innama yarji'u dhaminu wal muaddi idza ashhada bil ada'i rajulaini aw rajulan awam ra'ataini. Kemudian orang baru bisa rujuk minta balik duit kepada yang dia bayarin terhadapnya, ya. Itu baik dia ada akad penjaminan sebelumnya domin atau muaddi, ini muaddi yang ngebayar hutang orang tanpa ada akad penjaminan, ya. Tapi dia ingat kalau muaddi dia harus ada apa kesepakatan izin dengan syarat apa tadi? Rujuk atau tanpa ada syarat rujuk mutlak tanpa catatan menurut mazhab Syafi'i. Ya, maka itu baru bisa kalau dengan syarat saat ngebayarin ada saksi. Saat ngebayarin ada apa? Ada saksi. Saksinya berapa orang? 2 orang laki-laki atau 1 orang laki-laki dan 2 orang perempuan. Gitu. Berarti kalau nggak ada saksi, nggak ada bukti, gawat bisa bohong. Wa kadza rajulun liyahlifa ma'ahu fil asahi. Begitu juga boleh 1 orang laki-laki yang bersumpah bersama dia. Namanya apa namanya? Syahidun wa yamin. Pembahasan syahid wa yamin ini mazhab Syafi'i dan mazhab mayoritas ulama meng-approve ya, meng-approve. Mazhab Hanafi enggak. Jadi bisa 2 laki-laki saksinya, bisa 1 laki-laki 2 perempuan, bisa juga apa? 1 orang laki-laki tapi dia bersumpah bersama si laki-laki tersebut. Ya. Sehingga 1 saksi dan sumpah. Jadi bisa apa? Pertama saksinya 2 laki-laki, 2 pria. Yang kedua 1 pria, 2 wanita. 3 1 pria dan sumpah. Gitu. Kalau dalam urusan harta bisa begini. Fil asam menurut yang lebih benar. Fa illam yushid fala ruju'a in adda fi ghaibatil asili wa kadzabahu. Kalau seandainya tidak ada saksi, dia tidak mencari saksi saat membayar hutang tersebut, maka tidak berhak untuk apa? Fala ruju'a tidak berhak untuk Rujuk tidak berhak untuk rujuk. balik, minta balik Ustaz. Iya. Kapan dia berhak untuk rujuk, minta untuk balik itu? In adda fi ghaibatil asili kalau dia bayarin tanpa kehadiran Eko. Si Doni bayarin tanpa kehadiran Eko. Wakadzaba bahkan Eko nggak percaya, saya nggak percaya. Nah, kalau gitu Doni nggak bisa berkutik tuh. Kalau Eko bilang, ah, emang kamu udah bayarin? Saya nggak percaya kamu udah bayarin. Saya nggak lihat, saya nggak hadir. Doni nggak punya saksi, nggak punya nomor 1, 2, 3, nggak punya dia. Wah, ya udah nggak mempan, nggak bisa rujuk, nggak bisa minta balik. Gitu ya. Wakadha in saddaqahu fil asah. Bahkan menurut pendapat mazhab Syafi'i juga sama, nggak bisa minta rujuk meskipun Eko percaya Doni. Meskipun Eko percaya Doni.
Kenapa? Karena nggak ada saksi. Gitu. Jadi di sini penting sekali kesaksian ya. Mm-mm. Kenapa dibilang begitu kata para ulama Syafi'iyah? Karena sekadar dibayar gitu tanpa saksi, kok bisa aja dituntut lagi sama Fikri. Bisa nggak? Suatu ketika Eko dituntut lagi sama Fikri, bisa nggak? Gimana? Bisa aja. Bisa. Kenapa bisa? Kenapa gitu? Kenapa? Doni kalau nggak punya saksi seperti nomor satu, dua, tiga, ya nggak punya penguat seperti itu, bukti ya. Maka Eko nggak dapat manfaat. Kenapa? Karena Fikri bisa aja nuntut Eko suatu ketika. Bener nggak? Ya. Kenapa bisa begitu? Terus nggak ada saksi, nggak ada Nggak ada saksi gimana? bukti yang kuat. Iya nggak ada saksi. Tadi kata Eko, kan udah dibayarin sama Doni waktu itu. Apaan? Apaan apaan? Nah, Iya, nggak ada ada buktinya. bukti. Nggak ada Eko saksi nggak? percaya sama Doni. Eko percaya sama Doni. Ya itu urusan kamu percaya sama dia. Saya mah mana nggak ada bukti enak aja. Pak bayar 2 juta. Aduh repot ya. Eko Kalau jadi. dihukum pasti langsung ini ya, Zat, Iya. ditolak. Jadi mengerti ya? Gimana nih hadirin semua pada paham nggak? Tuh, Zat. Berarti ada saksi dan sumpah deh, atau sumpah berarti ya. Pokoknya ini Sumpah tertulis ya. opsinya satu dua tiga. Tiga. Opsinya satu dua tiga. Kita bicara fikih ya. Kita nggak bicara hukum perdata Indonesia. Kita bicara fikih. Dalam fikih maka begini. Oke. Nih, kalau hukum perdata Indonesia nanti ada pembicaraan khusus ya. Mungkin bukan di fikih mazhab membahas. Bisa dimengerti sampai sini. Jadi Eko nggak bisa ditagih rujuk kalau Doni nggak ada satu dari tiga saksi ini misalnya, ya. Dan Eko nggak percaya. Begitu juga kalau Eko nggak percaya, maaf, begitu juga kalau walaupun Eko percaya dengan Doni, tetap Doni nggak bisa nagih kalau nggak ada satu dua tiga ini saksi ini nggak ada. Kenapa? Karena Eko nggak bisa aja suatu ketika ditagih oleh Fikri, nggak ada yang bisa belain, nggak ada yang bisa belain, betul ya? Jadi kalau gitu ya Betul, Zat. kan karena nggak bisa Sahih. mengambil manfaat, gimana Doni nagih rujuk gitu? Bisa juga ya repot repot. Lanjut. Sampai sini apa bisa dimengerti? Insya Allah, Zat. Nah, Teman-teman yang lain baru nih responnya. yang terakhir. Gimana kalau Ustadz Eko percaya Doni, Fikri percaya Doni, ya, tapi nggak ada satu dua tiga saksi ini. Gimana? Bisa nggak rujuk? Atau Eko, Fikri, Doni hadir satu majelis saat pembayaran utang. Doni ngebayar utangnya Eko pada Fikri itu disaksikan kehadirannya oleh Eko hadir langsung menyaksikan misalnya nggak ada saksi nih, nggak ada dua pria, nggak ada satu pria dua wanita atau lain-lain ya. Bisa nggak? Jawabannya bisa. Bisa. Wa in Bisa. soddaqahul madmunu lahu. Kalau Fikri mempercayai Doni, Eko percaya Doni, Fikri percaya Doni. Roja al madhab. Ya bisa rujuk. Au ada bihadrotil asil juga sama roja al madhab. Gitu juga kalau Eko hadir langsung saat pembayaran utang, maka bisa rujuk. Kenapa? Karena udah nggak terbantahkan gitu. Ya, karena Eko hadir langsung. Nah, karena Fikri Berarti percaya Doni. berarti Fikri ada nggak unsur bisa ini ya, nuntut Ustaz, ya. Eko. Harus Sorry, sorry. hadir, harus hadir ketiga-tiganya dan ada unsur kepercayaan antar satu sama lain baru itu berlaku. Atau pakai atau. Jadi Nggak gini. tahu. Ya, jadi gini. Saya bikin cerita dulu. Kalau Eko punya utang ke Fikri 2 juta, Doni ngebayarin, oke? Doni ngebayarin dengan setelah sudah minta izin ke Eko, oke? Minta izin ke Eko. Jelas nih. Nah, izinnya dengan syarat Jelas, Zat. apa? Syarat rujuk atau tanpa syarat. Tapi diizinin yang penting. Kalau dalam madzhab Syafi'i sekadar diizin saja sudah bisa minta rujuk, minta balik bayar nanti. Mm-mm. Bisa refund, bisa apa? Reimburse ya. Bisa reimburse. Bisa reimburse. Nah, sekarang ya, Eko nggak hadir. Doni bayar ke Fikri, tapi udah minta izin nih, udah minta izin dan siap untuk reimburse. Eko-nya juga, apa Doninya juga udah mau reimburse. Eko terima. Doni bayar ke Fikri tanpa dihadiri Eko dan tanpa ada saksi macam-macam nih, nggak ada saksi lah. Kemudian Eko percaya Doni, Fikri
Gak percaya Doni. Hmm. Jadi Eko percaya Doni, yo kamu udah bayarin, makasih banyak ya. Nanti kamu boleh reimburse. Terus Eko ditagih sama Fikri. Kok bayar kok utang? Apaan kan udah dibayarin sama Doni waktu itu? Ya saya nggak percaya enak. Kapan? Kapan tuh? Gitu pertanyaan saya. Bisa nggak Doni reimburse? Rujuk bisa nggak? Nggak bisa, Nggak Nggak bisa. bisa. Karena nggak ada karena saksi, nggak ada nggak saksi. Karena sesuai fikih Eko, nggak sah. ya karena Fikri, ya udah kita lagi majelis Fikri tenang aja tenang. Gak usah pakai catatan tersebut ya. Fikri ngapain? Nggak percaya sama Doni. Nggak Jadi percaya. Fikri masih bisa nagih Eko, repot kan? Eko nggak dapat manfaat dari pembayaran Pakat ini. Doni berarti. Oke, skenario kedua. Eko hadir di pembayaran utang. Nggak, tapi nggak ada saksi dah. Doni, Eko, Fikri satu majelis dalam pembayaran utang. Doni udah minta izin dan apa namanya sudah bilang akan reimburse ke Eko. Eko hadir tapi nggak ada saksi. Bisa nggak Doni nge-reimburse nanti merujuk? Bisa nggak? Bisa. Kalau Fikri ngingkarin suatu ketika, Fikri ngingkar. Enak aja. Enggak, saya nggak percaya. Nggak bisa. Eko hadir kok. Hmm, gitu ya. Tuh, satu majelis. Yang kedua, maaf, itu yang kedua. Yang ketiga, kalau seandainya, ya, Eko nggak hadir langsung, tapi Fikri percaya sama Doni. Eko bilang, udah dibayarin sama Doni. Oh iya benar-benar saya percaya. Gimana? Doni masih bisa? bisa, Bisa. bisa. Oke. Karena pikir Allah. percaya dengan Doni. Betul. Oh, bisa. Oke. Ada pertanyaan sebelumnya? Sebelum saya tutup break untuk tafsir, kita selesai ya. Insya Untuk Allah pertemuan untuk mendatang itu Zat, kita bahas syirk. secara ekonya itu mau kan minta dari reimburse. Udah kamu bisa bayar Yang nanti minta Don. reimburse Doni ya, bukan Eko. Eko, Oh iya, nah, Doninya minta reimburse. Nah itu jangka waktunya bebas, terserah bebas, Zat. mereka. Terserah mereka. Terserah mereka. Iya. Allah Anusah. Ada lagi? Silakan. Kalau nggak ada kita break 2 menit sampai 16.30 lanjut tafsir. So, pertemuan pekan depan, bila Allah memberikan kemudahan adalah syirk. Tapi kemungkinan Nah, besar ya. Ya. Pertemuan berikutnya lah insya Allah. Ada pertanyaan? Nggak ada? Oke. Ya tutup ya. Kita istirahat semenit. Kalau gitu masuk lagi tafsir. baik, Zat. Jazakumullah khairan. Insya Allah kita akan lanjutkan setelah sesi break 2 menit. Insya Allah. Ya demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.